Bab 521, Maju ke Dowling. Kejutan melintas di mata Yao Lao di dalam gua gunung ketika dia melihat cairan obat yang dengan cepat berputar di dalam baskom kayu. Dengan kemampuannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan isap yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Dia segera bergumam pelan, si kecil ini ingin menerobos kelas Dado Si dalam sekali jalan. Meminjam kekuatan yang hebat ini, tampaknya dia memiliki peluang yang cukup bagus. Namun, energi yang dia butuhkan adalah jumlah yang sangat besar. Cairan obat cepat berputar di dalam baskom kayu. Gelombang energi murni yang tak tertandingi merembes keluar dari cairan obat. Akhirnya, itu mengalir ke tubuh Xiaoyan selama status latihannya. Saat energi murni ini mengalir hingga hilang, warna cairan obat yang semula beraneka warna dengan cepat menjadi pucat. Menurut kecepatan ini, kemungkinan tidak banyak waktu yang dibutuhkan sebelum energi yang sangat besar dalam cairan obat diserap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Selain menyerap energi dalam cairan obat, kekuatan hisap yang terlalu kuat juga dengan paksa menarik dan menyerap energi alami di sekitarnya. Namun, energi yang diserap langsung dari alam jelas sekali lebih berbintik-bintik dibandingkan dengan energi dalam cairan obat. Namun, itu lebih unggul karena ada jumlah energi yang tidak terbatas, dan itu tidak akan habis tidak peduli berapa banyak yang diserap. Oleh karena itu, di bawah penyerapan dua cabang ini, energi yang kuat itu menyerbu tubuh Xiaoyan dalam tren yang tak pernah berhenti. Itu menerkam kedua kristal yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Meskipun kekuatan hisap Xiaoyan sangat cepat, energi yang ia butuhkan untuk meningkatkan levelnya memang terlalu besar. Jika orang biasa ingin menerobos, dia pasti akan membutuhkan akumulasi kekuatan untuk jangka waktu yang lama. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk keinginan Xiaoyan untuk maju 2 tingkat dalam sekali jalan memang jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kecepatan penyerapannya sangat cepat, dua kristal seukuran kepalan tangan masih tidak memiliki sedikit pun perasaan diisi. Paling-paling, permukaan yang awalnya cerah menjadi sedikit lebih cerah. Setelah aliran waktu bertahap, momentum dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menunjukkan jejak ban. Ini terutama setelah utas terakhir energi murni dalam cairan obat diserap oleh Xiaoyan. Kehilangan dukungan dari jumlah energi yang besar ini, penyerapan energi dari alam terlalu tidak memadai untuk memenuhi permintaan menelan dua kristal. Oleh karena itu, energi kuat yang menyerbu tubuh Xiaoyan juga sangat berkurang. Salah satu hal terburuk yang terjadi ketika naik ke level berikutnya adalah pasokan energi yang tidak mencukupi. Ini akan mengakibatkan kegagalan untuk naik ke level berikutnya. Namun, tidak ada pilihan lain untuk Xiaoyan yang berada dalam kondisi pelatihannya. Segera, dia hanya bisa berulang kali mengedarkan metode Qi-nya untuk meningkatkan kekuatan penyerapan energinya dari alam. Seseorang dapat memperoleh pasokan energi yang tak ada habisnya dari alam, tetapi hanya sejumlah kecil dari energi berbintik-bintik yang dapat diserap setelah telah disempurnakan oleh tubuh seseorang. Jumlah ini tidak diragukan lagi hanya setetes ember untuk Xiaoyan yang berada di tengah kemajuan. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedang mengamati cairan obat yang telah berubah menjadi air jernih. Dia sekali lagi melirik sedikit kecemasan pada alis Xiaoyan. Setelah merenung sejenak, dia melambaikan tangannya dan sekali lagi mengeluarkan susu inti pendinginan itu. Dia membuka tutup botol sedikit dan dengan hati-hati menjatuhkan setetes cairan zamrud ke dalam baskom kayu. Menyusul tetesan, Core Quenching Body Milk, air yang semula jernih di mana orang bisa melihat bagian dasarnya sekali lagi berubah menjadi warna zamrud yang kaya. Itu sangat kaya bahwa ada beberapa kabut, yang tidak akan hilang, berlama-lama di dalam baskom kayu. Energi murni sekali lagi mengisi air. Setetes Core Quenching Body Milk, yang tiba-tiba ditambahkan tidak diragukan lagi seperti memberikan arang kepada seseorang selama badai salju dari perspektif Xiaoyan. Energi murni liar itu menyerbu tubuh Xiaoyan melalui pori-porinya, akhirnya menyebabkan kelelahan di dalam tubuh Xiaoyan sekali lagi menghilang. Pikirannya bergerak dan energi murni, seperti mata air yang menggelegak, tak henti-hentinya beredar di dalam jalur Qi-nya. Akhirnya, itu mengalir ke dua kristal, berkontribusi pada sejumlah besar energi yang dibutuhkan. Tidak ada bahan obat lain yang ditambahkan ke Core Quenching Body Milk ini untuk menetralisirnya. Oleh karena itu, energi yang dikandungnya bahkan lebih sombong. Untungnya, tubuh Xiaoyan menjadi lebih kuat setelah mencuci sumsum Xiaoyan sebelumnya. Oleh karena itu, energi sombong ini mungkin masih mengandung rasa sakit yang menusuk samar setelah memasuki tubuhnya, tetapi rasa sakit yang membakar dari sebelumnya tidak terasa sama sekali. Setetes Core Quenching Body Milk ini memberikan energi yang cukup besar untuk Xiaoyan. Namun, energi yang dibutuhkan untuk kemajuannya bahkan bisa disebut tidak biasa. Energi yang dibutuhkan untuk melangkah melintasi penghalang ini tampak seperti jumlah dari semua energi yang dibutuhkan untuk maju dalam kelas yang satu ini. Oleh karena itu, meskipun energi yang terkandung dalam setetes Core Quenching Body Milk ini sangat kuat, cairan obat zamrud di dalam baskom kayu sekali lagi menjadi jelas setelah 1 jam penyerapan liar. Yao Lao menyipitkan matanya ketika dia menatap cairan obat di bak kayu yang sekali lagi tidak memiliki warna. Dia dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Setelah menimbang tingkat Qi Xiaoyan yang saat ini memancar, dia akhirnya, dengan sedikit keraguan,
menuangkan 2 tetes Core Quenching Body Milk ke dalam baskom kayu. Orang biasa yang ingin mencapai tahap menerobos ke Dowling tidak diragukan lagi akan membutuhkan akumulasi energi yang lama. Akumulasi ini bahkan dapat mencapai jangka waktu beberapa tahun. Kerangka waktu ini memungkinkan seseorang untuk melihat seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk menembus penghalang ini. Jika bukan karena objek spiritual alami, inti susu tubuh pendinginan, Xiao Yan paling-paling akan mampu menembus ke tingkat 9 bintang Dadoshi. Tidak diragukan lagi ocehan orang gila jika dia ingin menerobos ke kelas Dowling sekaligus. Namun, sangat beruntung bahwa ini sangat jarang dan sulit untuk menemukan Core Quenching Body Milk secara kebetulan di tangannya. Orang harus mengatakan bahwa ini adalah berkah. Kekayaan energi yang terkandung dalam setiap tetes Core Quenching Body Milk sangat mengejutkan. Energi setingkat ini kemungkinan bisa menyamai akumulasi energi selama setengah tahun bagi orang biasa. Sebagian besar energi dari 10 tetes Core Quenching Body Milk sebelumnya digunakan untuk memperbaiki tubuh Xiao Yan. Hanya 10% hingga 20% energi yang tersisa dan diserap oleh Xiao Yan. Selain itu, 1 tetes Core Quenching Body Milk yang baru ditambahkan tidak cukup memadai untuk memungkinkan Xiao Yan menerobos ke kelas Dowling. Namun, 2 tetes Core Quenching Body Milk yang baru saja dilemparkan Yao Lao akhirnya menjadi sendok terakhir air dalam wadah yang diisi. Pikiran Xiao Yan berulang kali memerintahkan energi untuk mengikuti rute metode Qi, api mantra, untuk beredar. Jumlah energi yang tak henti-hentinya melintas seperti mobil yang berlari selamanya di jalan tol. Akhirnya, energi itu masuk ke dalam Dough Crystal. Terlepas dari seberapa dalam lubang yang ada, pada akhirnya ada saat itu akan diisi. Meskipun, energi yang dibutuhkan untuk memajukan begitu besar sehingga satu orang terdiam, bahwa energi yang sangat besar dengan cepat dibuat-buat di bawah penambahan 3 tetes Core Quenching Body Milk ini. Sama seperti cairan obat di baskom kayu, sekali lagi, berubah menjadi air murni, kekuatan hisap besar yang meletus dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tubuhnya bergetar sedikit ketika pori-pori di seluruh tubuhnya menyusut, memenjarakan semua energi di dalam tubuhnya dan tidak membiarkan semua itu tumpah keluar. Dough Crystal seukuran kepalan tangan di dalam pusaran itu seperti matahari yang cerah. Cahaya yang hangat dan menusuk mata berulang kali melesat keluar dari dalam, menyinari pusaran hingga transparan. Gelombang energi terakhir menyelesaikan peredarannya di dalam jalur Qi dan mengalir ke pusaran sebelum akhirnya mengalir ke Dough Crystal seperti matahari. Bersenandung. Menyusul gelombang energi terakhir ini, Dough Crystal yang berbentuk belah ketupat tiba-tiba bergetar sedikit. Suara dengungan rendah pelan dipancarkan sebelum akhirnya bergema. Suara itu tidak hilang dari pusaran. Bang, bang. Suara ringan dan berirama terdengar dari dalam pusaran. Ketika seseorang mendengarkan dengan seksama, itu mirip dengan detak jantung, tampak sangat aneh. Mengikuti penampilan suara berirama ini, cahaya pada belah ketupat Dough Crystal juga berfluktuasi antara kuat dan lemah. Selain itu, di bawah fokus pikiran Xiao Yan, dia terpana menyadari bahwa Dough Crystal yang awalnya agak tidak teratur telah menjadi bulat seperti bola. Setelah Dough Crystal menjadi bulat, sudut-sudutnya secara aneh menonjol keluar. Cara itu seolah-olah itu adalah landak laut yang ditutupi oleh tusukan. Jika seseorang menghitungnya dengan hati-hati, landak laut itu tampaknya secara kebetulan memiliki 9 tusukan panjang. Dough Crystal, yang seperti landak laut, bersinar lemah di kali dan intens pada orang lain. Mengikuti intensifikasi dan melemahnya cahaya, detak jantung yang seperti ritme itu terdengar sekali lagi. Seolah-olah itu adalah hati yang penuh dengan semangat. Setelah Dough Crystal berbentuk belah ketupat benar-benar berubah menjadi Dough Crystal berbentuk landak laut, intensifikasi dan melemahnya cahaya pada permukaannya menjadi semakin cepat. Detak jantung yang berdetak juga mengikutinya dan menjadi lebih cepat. Bang, bang. Suara rendah teredam perlahan bergema di dalam tubuhnya. Pada akhirnya, itu mencapai titik di mana iramanya hampir sama dengan hati Xiao Yan. Seketika ketika 2 jenis ketukan bergabung bersama, Dough Crystal yang seperti landak laut tiba-tiba bergetar di pusaran. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari Dough Crystal. Riak energi melewati pusaran, nadinya, tulang-tulang di tubuhnya, dan akhirnya kulitnya tanpa perlawanan. Segera, itu meledak dengan gerakan tiba-tiba. Xiao Yan, yang duduk bersila di dalam baskom kayu di gua gunung tiba-tiba membuka matanya. Cahaya tajam seperti zat yang tajam keluar dengan eksplosif. Gelombang aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Saat napasnya memuntahkan, Xiao Yan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan jelas yang membawa doki yang kuat meledak dari gua gunung seperti petir yang teredam. Bang! Saat deru jernih terdengar, riak energi yang kuat pecah dari tubuhnya. Tiba-tiba, kabut mulai terciprat kemana-mana. Baskom kayu tempat Xiao Yan berada telah berubah menjadi serbuk gergaji di bawah riak energi yang menyapu. Riak energi tidak berhenti setelah menghancurkan baskom kayu, tetapi terus menyapu seluruh gua gunung. Dalam sekejap, suara ledakan datang gelombang demi gelombang di gua gunung. Banyak garis retakan mulai menyebar di bebatuan besar. Akhirnya, mereka merangkul seluruh gua gunung.
Seluruh bagian dalam gua gunung benar-benar berantakan setelah raungan jelas berlalu. Kabut itu berangsur-angsur turun dan bayangan hitam muncul dengan cara seperti hantu. Akhirnya, itu berdiri dengan bangga. Wajah lembut dan tampan dipenuhi dengan sukacita liar. Apakah aku berhasil? Bab 522, kembali ke akademi. Sosok manusia berwarna hitam melintas, seperti bergemuruh di puncak gunung. Cahaya kilat berwarna perak samar sebagian terlihat di bawah kaki sosok manusia. Penguasa hitam besar di tangannya membawa suara angin kencang yang menekan. Meskipun penguasa hitam itu sangat besar, itu seperti pedang panjang ketika dipegang di tangan sosok manusia. Saat ia melambai dan menari, ada kelincahan dan kegelapan di dalam tubuhnya yang sombong. Ci! Di bawah tiba-tiba peretasan tubuh penguasa besar, angin yang tajam merobek udara. Cahaya hijau samar menyelimuti tubuhnya, seperti sekelompok api berwarna hijau. Ini menyebabkan angin dari penguasa membawa perasaan panas. Dengan peretasan marah penguasa hitam, ia akhirnya membawa kekuatan buas dan tak tertandingi yang dengan brutal meretas batu hijau di sisinya. Keduanya bersentuhan, dan suara ledakan tiba-tiba muncul. Batu hijau tangguh mengeluarkan ledakan, dan benar-benar hancur di bawah kekuatan ganas yang terkandung dalam tubuh penguasa. Potongan-potongan batu kecil yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan eksplosif di semua tempat. Hanya dalam sekejap, hanya setengah kecil dari batu hijau yang tingginya setengah dari seseorang tetap dimasukkan di atas gunung. Tangan Xiaoyan mempertahankan postur setelah diretas dengan penguasa yang berat. Kemerahan tipis muncul di wajahnya. Setelah menghirup udara, kemerahan yang halus perlahan-lahan menjadi lebih redup saat napasnya kembali menjadi panjang dan halus. Setelah pemulihan napasnya, orang bisa melihat bahwa pembuluh darah hijau yang menonjol di tangannya diam-diam kembali normal. Kekuatan kuat pada otot tegangnya perlahan menjadi lebih lemah sampai akhirnya menghilang. Xiaoyan menarik penguasa yang berat itu. Petir berwarna perak di bawah kakinya juga menghilang bersama itu. Dia sedikit memutar kepalanya saat dia menggoyang-goyangkan tubuhnya secara acak. Dia bisa mendengar suara retak dari tulangnya, dan tanpa sadar dia tersenyum puas. Pencucian dan pemurnian tulangnya saat itu hampir menyebabkan kekuatan Xiaoyan melonjak hampir 2 kali lipat. Tidak hanya tulang-tulang di tubuhnya menjadi lebih keras, tetapi Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan yang kuat tersembunyi di bawah kulitnya ketika otot-ototnya kencang. Itu menunggu untuk meletus dan menyembur keluar. Pencucian dan pemurnian tulangnya telah menyebabkan Xiaoyan mendapatkan kelincahan yang lebih cepat dan lebih sensitif. Itu bahkan meningkatkan reaksi mentalnya di atas menyebabkan dagingnya menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sekarang dia telah menembus kelas Dowling, Xiaoyan lebih bisa merasakan transformasi yang hampir lengkap di dalam tubuhnya. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan bisa bertahan paling lama selama lebih dari 10 menit ketika menampilkan gerakan 3000 petir. Sekarang dia telah meningkatkan kekuatannya, Doki dalam tubuhnya telah sangat meningkat dan dia dapat memperpanjang waktu ini lebih dari 5 kali. Dari ini, orang bisa melihat kesenjangan yang jelas antara Dadoshi dan Dowling. Perasaan Dowling tidak buruk kan? Tubuh Yao Lao ditangguhkan di udara. Dia tersenyum dan berbicara sambil menatap Xiaoyan yang bersemangat. Mereka memang 2 kelas yang berbeda. Kesenjangan antara keduanya memang besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk mengangguk. Di masa lalu, jika bukan karena dia memiliki Angry Buddha Lotus Flame, serta jenis barang unik seperti Green Lotus Core Flame, lupakan tentang mengalahkan Dowling Bintang 3, bahkan orang yang baru saja memasuki kelas Dowling kemungkinan akan menghabisinya dan mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan jika dia hanya mengandalkan kekuatannya sebagai Dadoshi. Sekarang setelah dia secara pribadi mengalami kekuatan luar biasa dari Dowling, bahkan Xiaoyan sendiri tanpa sadar merasakan kekaguman pada dirinya sebelumnya, yang telah menantang kelas yang lebih kuat ini. Sekarang saya telah maju ke Dowling, kemungkinan saya akan dapat menghadapi bintang 2 atau 3 biasa Dowling dalam pertarungan dengan mengandalkan keunikan dari metode Ki, Flame Mantra, Ki. Jika saya juga menampilkan Skyfire Tree Mysterious Chang'e, saya mungkin bisa bersaing dengan orang yang kuat di level Bai Cheng. Dengan kata lain, saya memenuhi syarat untuk memasuki ranking kuat dengan kekuatan saya. Tinju Xiaoyan yang kencang santai. Dia merasakan kekuatan yang kuat muncul di dalamnya dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Prestasi semacam ini sudah cukup untuk membuat Xiaoyan bangga. Lagi pula, bakat pelatihan dari mereka yang ada di akademi dalam ini konyol. Mereka disebut jenius di dunia luar tanpa kecuali. Kesulitan naik di dalam tempat ini cukup besar. Xiaoyan menggunakan kekuatannya untuk meregangkan pinggangnya yang malas. Dia mengambil langkah ke depan dan mengabaikan lautan pohon besar di bawah dari atas di udara. Kerutan tiba-tiba muncul beberapa saat kemudian ketika dia berkata, "Saya telah berlatih selama lebih dari 2 bulan di pegunungan yang dalam ini. Sudah waktunya untuk kembali ke akademi dalam. Persaingan peringkat kuat, yang disebutkan Lin Yan mungkin akan segera. Selama saya bisa masuk ke 10 besar, saya akan memiliki kualifikasi untuk memasuki beberapa level yang lebih rendah dari menara penghalus Ki Api Blazing Sky. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui,
aku terus merasa bahwa apa yang disebut menyempurnakan tubuh dengan esens Heart Flame memiliki beberapa hubungan dengan Valen Heart Flame. Menara penghalus langit Ki berkobar, ini memang cukup misterius. Bahkan kekuatan-kekuatan spiritual saya tidak dapat tersebar di seluruh tempat itu. Oleh karena itu, penyelidikan tenang saya tidak memiliki efek sedikitpun. Meskipun saya tidak dapat menyelidiki, saya masih bisa merasakan bahwa ada cukup banyak orang kuat yang menjaga beberapa level terendah. Jika seseorang dengan paksa menerobos masuk, kemungkinan bahwa upayanya akan sia-sia bahkan jika dia adalah elit Douzong. Kami tidak tahu banyak tentang situasi, api hati jatuh di dalam menara. Jika kita bisa pergi lebih dalam ke tingkat yang lebih rendah dari menara, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan Valen Heart Flame. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas pelan. Dia sedikit jengkel saat dia menggosok pelipisnya. Dia bergumam, benar-benar merepotkan. Petik 2. Yao Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat wajah pahit Xiao Yan. Dia berkata, tidak ada pilihan lain. Reputasi Akademi Jianan di benua Doqi sangat menonjol. Biasanya bahkan beberapa faksi tingkat pertama tidak akan terlalu menyinggung mereka, apalagi orang seperti saya yang hanya dalam bentuk spiritual. Bahkan pada puncak saya saat itu, saya harus memikirkan tries dan menimbang hal-hal dengan hati saya sebelum datang ke Akademi Jiana untuk merebut sesuatu. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Dia telah mengalami banyak kesulitan dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke Akademi Jianan ini. Tujuannya adalah Valen Heart Flame. Oleh karena itu, hati Xiao Yan punya perasaan bahwa dia pasti memiliki benda ini. Kemungkinan dia bahkan tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya menyinggung Akademi Jianan ini. Jika dia benar-benar ingin menjadi orang yang kuat, evolusi, mantra api, memainkan peran yang sangat penting. Untuk membuat api mantra, untuk berkembang, api surgawi, adalah sesuatu yang tidak boleh kurang. Tatapan Xiao Yan berbelok ke selatan. Tempat itu adalah tempat menara pemurnian Ki Langit membara, berdiri di Akademi Dalam. Beberapa saat kemudian, panas yang berapi-api di dalam matanya perlahan berhenti. Dia tersenyum lembut sebelum mengguncang bahunya. Purple Cloud Wings keluar. Dengan lipatan lembut, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang buru-buru terbang keluar dari pegunungan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi titik hitam kecil yang menghilang di cakrawala. Xiao Yan menghabiskan total hampir 3 jam perjalanan dari pegunungan ke Akademi Dalam. Jika Xiao Yan tidak maju ke Dowling, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan terbang untuk waktu yang lama tanpa berhenti di sepanjang jalan ke tujuannya. Ketika masih beberapa ratus meter dari Akademi Dalam, Xiao Yan dengan hati-hati menarik sayap awan ungunya. Tubuhnya mendarat di hutan lebat. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia akhirnya bergegas menuju Akademi Dalam, yang garis besarnya sudah terlihat. Mengandalkan lencana Akademi Dalam di dadanya, Xiao Yan memasuki Akademi Dalam tanpa menghadapi perlawanan. Dia mengamati sosok manusia yang tersebar di pandangannya dan tanpa sadar menghembuskan napas panjang. Selama 2 bulan ini, Xiao Yan belum pernah bertemu dengan sosok manusia sekecil apapun selain Lin Xiuya dan beberapa lainnya. Perasaan tegang Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih nyaman setelah memasuki Akademi Dalam. Langkah kakinya yang cepat perlahan melambat, dan berubah menjadi langkah santai saat dia perlahan berjalan ke daerah siswa baru di mana gerbang Pan berada. Xiao Yan tidak membawa penguasa hitam simbolis besar, jadi hampir tidak ada orang di sepanjang jalan yang mengenalinya, dia yang memiliki nama Alchemist Top di Akademi Dalam. Karena itu, Xiao Yan tidak menghadapi perlawanan selama hampir setengah jam perjalanannya ke wilayah siswa yang baru. Alis Xiao Yan sedikit terjalin tanpa diketahui saat ia semakin dekat dengan wilayah siswa baru. Biasanya, daerah ini harus memiliki anggota gerbang Pan yang menjaga sepanjang waktu. Namun, itu benar-benar kosong. Langkah Xiao Yan berjalan ke area siswa baru. Jalan kosong menyebabkan kerutan Xiao Yan semakin dalam. Langkah awalnya yang santai tiba-tiba menjadi lebih cepat. Atai. Xiao Yan akhirnya melihat sekelompok besar orang yang sedang terburu-buru muncul di sudut di depannya ketika dia telah mencapai rumah pavilion di tengah. Dia langsung berteriak ketika melihat penampilan pemimpin kelompok. Kelompok orang yang awalnya tergesa-gesa awalnya terkejut ketika mereka mendengar tangisan akrab ini. Dengan cepat mengikuti ini, kegembiraan liar segera mengalir ke wajah pemimpin, Atai. Dia mengangkat kepalanya dan menatap sosok manusia berjubah hitam sebelum berbicara dengan penuh sukacita, "Ketua, Anda kembali." Kepala telah kembali. Sekelompok orang di belakang Atai tanpa sadar bersorak ketika mereka melihat penampilan Xiao Yan. Di mana Sun Er dan yang lainnya? Tatapan Xiao Yan menyapu wajah Atai dan yang lainnya hanya untuk menemukan amarah samar. Ekspresinya sedikit tenggelam, cahaya perak yang lemah melintas di bawah kakinya. Segera, tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Atai dan sisanya puluhan meter darinya sebelum dia bertanya dengan suara rendah. Senior Sun Er dan yang lainnya pergi ke fighting arena. Sosok seperti hantu yang ditampilkan Xiao Yan mengejutkan Atai dan yang lainnya sebelum mereka segera menjawab dengan terburu-buru.
Arena pertempuran, apa yang terjadi? Xiao Yan menyipitkan matanya saat dia bertanya. Sialan, apalagi selain kelompok bajingan dari geng putih. Kemarahan tiba-tiba menyerbu wajah Atai dan yang lainnya ketika mereka menyebutkan ini. Pagi ini, Senior Hujia memimpin sekelompok anggota dari Gerbang Pan untuk memasuki menara penghalus langit Ki berkobar untuk berlatih. Awalnya, mereka sudah menemukan tempat dan telah melatih di dalamnya untuk jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, para anggota geng putih tiba-tiba dengan paksa mendorong pintu terbuka dan mengandalkan jumlah orang yang lebih besar untuk mengusir anggota Gerbang Pan kami. Senior Hujia telah berdebat dengan mereka, tetapi beberapa bajingan di sisi yang berlawanan menghinanya. Senior Hujia marah dan mulai berkelahi dengan mereka. Namun, siapa yang tahu bahwa pihak lain sebenarnya memiliki dua Dowlings yang kuat bersembunyi di samping. Meskipun Senior Hujia melukai salah satu dari mereka dalam serangannya, dia sendiri juga menerima pukulan dari pihak lain dan terluka cukup parah. Petik 2. Setelah saudara-saudara dari Punch Gate membawa Senior Hujia kembali, Senior Wu Hao segera menjadi marah setelah mendengar tentang masalah ini. Dia memimpin orang untuk lari ke White Gang. Menurut saudara-saudara yang telah kembali, Senior Wu Hao telah mengeluarkan surat tantangan kepada Bai Cheng. Saat ini, Senior Sun Er dan yang lainnya memimpin semua orang ke arena pertempuran. Petik 2. Ketua, bajingan-bajingan dari geng putih itu menjadi semakin sombong. Mereka menggunakan fakta bahwa kita tidak memiliki Dowling yang kuat untuk diulang datang dan menemukan masalah dengan kita. Ketua, kali ini, kita harus melawan mereka. Kita tidak bisa terus menahannya. Sekelompok besar anggota dari Gerbang Pan berteriak dengan marah dari belakang Atai. Jelas, mereka sudah mencapai batas daya tahan mereka terhadap provokasi geng putih. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut. Semua kutukan hebat berhenti. Banyak tatapan membawa beberapa antisipasi saat mereka memandang yang pertama. Wajah Xiao Yan suram, cahaya samar-samar muncul di matanya yang hitam pekat. Beberapa saat kemudian, dia mengangkat sudut mulutnya sebelum tiba-tiba berbalik dan dengan dingin berkata, ayo pergi. Bab 523, Penampilan. Arena pertempuran adalah area paling populer di Akademi Dalam. Biasanya berbicara, area pertarungan yang agak berdarah adalah keberadaan yang bertentangan dengan atmosfer Akademi. Namun, Akademi Dalam ini tidak menghindari konflik semacam ini. Namun, harus dikatakan bahwa keputusan Akademi Dalam adalah keputusan yang bijaksana. Keberadaan arena pertempuran mengakibatkan siswa Akademi Dalam menjadi berbeda dari siswa dari akademi lain, yang hanya tahu bagaimana bertarung di permukaan. Jika siswa dari kelompok terakhir jatuh ke dalam pertempuran hidup dan mati yang brutal, kaki mereka akan bergetar. Karena mereka dikelilingi oleh daerah yang paling kacau di benua itu, jenis siswa yang tidak memiliki pengalaman dengan perkelahian berdarah kemungkinan akan memiliki peluang melawan mereka jika mereka jatuh ke wilayah Black Corner. Ini adalah sesuatu yang Akademi Jianan, yang memiliki cukup banyak konflik dengan daerah sudut hitam, setiap tahun, tidak bisa lebih pasti tentang. Di bawah prasyarat memiliki hadiah kaya, energi api, di arena pertempuran, akan ada banyak siswa yang bertarung di tempat itu. Meskipun kebanyakan orang ingin memuaskan keinginan mereka dan membuat terobosan dari pertarungan, bisa mendapatkan hadiah tambahan di atas peningkatan pengalaman bertarung adalah sesuatu yang sangat senang diterima semua orang. Fighting arena bisa digambarkan memiliki orang sebanyak gunung dan laut. Suara dan berbagai raungan dari dalam adalah sesuatu yang bisa didengar orang dengan jelas bahkan jika jaraknya 100 meter. The Fighting Arena penuh sesak, dan dipenuhi dengan jumlah angka yang tak terhitung jumlahnya tanpa kecuali. Jika seseorang melihat sekilas, seseorang akan dapat melihat massa hitam kepala manusia. Suara yang sangat berisik berdengung di telinga mereka, seperti suara mengerikan dari bor, menyebabkan kepala beberapa orang yang tidak terbiasa dengan suara itu merasakan sakit yang bengkak. Fighting arena yang sangat besar ini memiliki sejumlah platform yang cukup besar. Namun, lebih dari setengah dari kerumunan manusia hari ini telah mengerumuni salah satu platform. Riak-riak kuat yang meletus dari bentrokan keras menyebabkan banyak tangisan dan raungan yang kuat untuk menguasai seluruh arena. Ketua, habisi dia. Biarkan para siswa baru itu tahu seberapa kuat geng putih kita. Beberapa siswa mengenakan lencana serupa di galeri penglihatan di luar medan pertempuran memandang pemimpin mereka di arena yang memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka berteriak keras. Selain berteriak keras, beberapa dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan tawa kepada sekelompok besar orang di sisi lain galeri tontonan. Melihat kerumunan manusia di galeri melihat di sisi yang berlawanan, orang bisa melihat bahwa pemimpinnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian hijau. Wanita muda itu sangat cantik, tetapi hal yang benar-benar menyebabkan hati orang-orang tergerak adalah sikapnya yang unik seperti lotus. Alasan mengapa medan perang ini dapat menarik lebih dari setengah penonton arena pertempuran adalah sebagian karena penampilan dan sikap wanita muda ini. Meskipun mereka telah jatuh ke dalam kerugian besar di medan perang, wajah tenang wanita berpakaian hijau itu masih tenang. Namun,
Alisnya yang halus mengandung beberapa kecemasan. Berdiri di belakang wanita muda berpakaian hijau itu ada sekelompok besar siswa yang mengenakan lencana serupa di dada mereka. Beberapa kemarahan menyerbu wajah mereka ketika mereka mendengar ejekan dan ejekan yang ditransmisikan dari sisi lain. Namun, karena situasi di pihak mereka yang miskin, mereka hanya bisa menelan kutukan yang telah mencapai mulut mereka. Sun Er, sepertinya Wu Hao bukan tandingan Bai Cheng. Orang ini benar-benar terlalu impulsif. Seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian merah dan memiliki sosok panas berdiri di samping wanita muda berpakaian hijau. Ketika dia melihat sosok manusia jatuh ke dalam kerugian besar di dalam arena, senyum pahit tidak bisa membantu tetapi muncul di wajahnya yang agak putih pucat saat dia berbicara dengan wanita berpakaian hijau di sisinya. Sun Er sedikit mengangguk. Dia perlahan mengencangkan tangannya yang lembut. Murid berair itu terfokus di medan perang untuk waktu yang lama sebelum dia dengan lembut berbicara. Meskipun Wu Hao baru-baru ini menerobos ke bintang 9 Dadoshi, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu banyak. Jika itu benar-benar tidak bisa berfungsi, aku akan menggantikannya. Petik 2. Anda ingin secara pribadi mengambil tindakan. Fujia kaget ketika dia mendengar ini. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa memahami kekuatan Sun Er. Ini karena wanita muda di depan selalu menunjukkan sikap yang tenang dan jelas tidak peduli apapun situasi mereka. Seolah-olah dia memiliki kartu tersembunyi yang jumlahnya tidak terbatas. Aku tidak bisa membiarkan Xiaoyan GG melihat Punch Get diejek sedemikian rupa ketika dia kembali. Sun Er tersenyum sedikit. Suara lembutnya, bagaimanapun, membawa kedinginan yang acuh tak acuh. Saya awalnya ingin meninggalkan Bai Cheng itu untuk Xiaoyan GG. Sekarang, bagaimanapun, saya takut bahwa saya harus menjadi orang pertama yang merawatnya. Petik 2. Kata-kata Sun Er ini membuatnya seolah-olah merawat Bai Cheng, yang kekuatannya telah mencapai bintang 6 Dowling, tidak membutuhkan terlalu banyak kekuatan. Jika itu adalah orang biasa yang mengatakan ini, Fujia pasti akan tertawa mengejek. Namun, ketika dia melihat sikap tenang Sun Er, tidak ada keraguan sedikit pun terbentuk di pikirannya. Dia mengangguk sedikit, berbalik dan melemparkan pandangannya ke arah pertempuran di bawah ini. Gerbang Pan, faksi yang didirikan Xiaoyan. Beberapa sosok manusia bersandar di pagar, di dalam arena pertempuran, yang memiliki pandangan yang baik. Mereka mengamati pertarungan di bawah ini. Ketika mereka mendengar suara, salah satu dari mereka tanpa sadar sedikit terkejut ketika dia berbicara. Iya nih, Punch Get adalah faksi yang telah didirikan oleh siswa baru pada awalnya. Sekarang, setelah beberapa penyerapan, ada juga cukup banyak siswa yang lebih tua di sana. Memang benar pemimpin mereka adalah Xiaoyan. Rambut panjang berwarna perak melayang lembut, dan warna cerahnya menyebabkan mata seseorang merasa sedikit sakit menusuk. Han Yue melirik Lin Xiuya dan yang lainnya yang agak terkejut sebelum berbicara. Hihi, orang ini cukup berbakat. Dia hanya berada di akademi dalam selama setengah tahun, tetapi dia sudah memiliki prestasi seperti itu. Lin Xiuya tertawa, namun, dari penampilan situasi di bawah ini, Gerbang Pan tampaknya telah jatuh ke dalam kerugian. Siswa baru itu mungkin memiliki serangan yang tajam dan membawa aura membunuh yang langka, tetapi jarak antara dia dan Bai Cheng terlalu besar. Bagaimanapun, dia sudah cukup mengesankan karena mampu memaksa Bai Cheng berebut dengan hanya mengandalkan kekuatannya di puncak kelas Dadoshi. Petik 2. Saya telah menerima beberapa informasi kemarin. Rekan Liu Qing itu tampaknya telah mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng itu. Awalnya, Bai Cheng menjadi sedikit takut karena kemenangan Xiaoyan dalam kompetisi pemurnian pil dengan Han Xian. Tidak ada masalah selama periode waktu sebelumnya. Namun, tepat setelah Liu Qing mengirim seseorang untuk melakukan kontak dengan Bai Cheng, yang terakhir menjadi sombong ini. Orang harus mengatakan bahwa ada beberapa trik yang terlibat. Di satu sisi, mata Yan Hao tiba-tiba melirik ke sisi lain dari fighting arena saat dia bercanda. Meskipun ia memiliki penampilan luar yang kasar, hatinya jauh lebih teliti daripada orang lain. Xiao Yan juga memiliki beberapa konflik dengan Liu Qing. Lin Xiuya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Tidak persis, namun, ada beberapa konflik antara Xiao Yan dan Liu Fei. Bukannya Anda tidak tahu tentang pikiran sempit wanita itu? Yan Hao berkata dengan lemah. Suaranya tampak merasa sedikit meremehkan bagi Liu Fei. Akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Melihat Xiao Yan, dia tampaknya bukan seseorang yang suka diganggu. Meskipun kekuatannya hanya sebesar Dadoshi, bahkan aku mendapat perasaan berbahaya ketika mengamatinya. Saya pikir dia menyembunyikan kemampuannya dalam. Lin Xiuya tertawa lembut. Tangannya memegang pagar sementara tatapannya secara acak melayang ke tempat di mana Yan Hao telah melihat sebelumnya. Di tempat itu, ada sosok manusia samar-samar berdiri di bayang-bayang. Namun, aura mendominasi tajam samar, memungkinkan Lin Xiuya dan yang lainnya untuk mengenali siapa orang itu. Yan Hao juga tersenyum. Senyumnya tampaknya memiliki antisipasi dari keduanya yang bertabrakan. Han Yue di samping, bagaimanapun, sedikit merajut alisnya yang indah.
Segera, dia menghela nafas tak berdaya saat dia sekali lagi melemparkan pandangannya ke pertarungan panas yang berapi-api. Bang! Sosok manusia merah dan putih bergegas di dalam medan pertempuran dengan cara seperti kilat. Akhirnya, mereka muncul seperti dua bintang jatuh yang tiba-tiba bertabrakan di udara. Segera, dua dokis yang kuat meletus tiba-tiba. Di bawah kekuatan yang kuat ini, bahkan tanah keras tidak bisa menerimanya dan garis retak terbentuk. Kiang! Suara logam bening yang membawa percikan terdengar dari tempat di mana keduanya bertabrakan. Pedang berat berwarna darah dan tombak panjang berwarna kuning gelap bertabrakan satu sama lain. Riak kuat yang terlihat oleh mata telanjang keluar dengan eksplosif. Segera bertabrakan dengan tubuh dua orang. Bang! Bang! Di tengah suara yang dalam, langkah kedua sosok manusia itu mundur. Namun, sosok manusia yang berwarna putih itu hanya mundur dua langkah sebelum dia menstabilkan kakinya. Dengan suara teredam lembut dan goyangkan bahunya, dia memutuskan kekuatan. Dibandingkan dengan sosok manusia berwarna putih, sosok manusia berwarna merah jauh lebih menyedihkan. Dia tidak hanya mengambil 7 atau 8 langkah mundur, tetapi jejak darah merah cerah juga tumpah dari sudut mulutnya ketika langkah kaki terakhirnya jatuh. Kinya berfluktuasi tidak teratur. Jelas, ia telah menerima cedera internal yang cukup serius. Ketua, hebat. Ketika mereka melihat sosok manusia berwarna merah dipaksa mundur dan memuntahkan darah, kelompok anggota dari geng putih di galeri penglihatan tidak bisa membantu tetapi meledak menjadi gelombang sorakan. Segera, ada lebih banyak ejekan yang diberikan kepada gerbang PAN di sisi yang berlawanan, membuat marah semua anggota gerbang PAN sampai ekspresi mereka berwarna hijau. Bocah liar dan sombong, Anda benar-benar ingin menantang saya ketika Anda hanya Dadosi bintang 9. Anda benar-benar terlalu percaya diri. Bai Cheng mengayunkan tombaknya yang berwarna kuning gelap dan meletakkannya sedemikian rupa sehingga miring ke tanah. Sudut mulut Bai Cheng terangkat ketika dia mendengar sorak-sorai seperti guntur dari sekitarnya. Dia berkata dengan senyum dingin, di mata orang yang benar-benar kuat, gerbang PAN, Anda hanyalah badut yang hanya melompat-lompat. Jadi bagaimana jika Anda bisa mendapatkan fire energy? Tidak peduli berapa banyak energi api yang Anda miliki, Anda hanya akan menjadi domba besar di mata orang lain jika Anda tidak memiliki kekuatan apapun. Petik 2. Pei, seteguk darah segar keluar dari mulut Wu Hao. Dia memiliki wajah yang gelap dan serius saat matanya menatap senyum dingin Bai Cheng dengan kilatan darah. Sikap itu seperti binatang buas yang haus darah dan ganas. Di bawah fokus ekspresi semacam ini, bahkan Bai Cheng merasakan sedikit kedinginan di tubuhnya. Cahaya darah melintas di mata Wu Hao. Sesaat kemudian, dia tampaknya telah membuat resolusi tertentu. Tangannya mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia perlahan menarik garis dengan darah segar di pedang berat berwarna darah. Mengikuti noda dengan darah, pedang berat berwarna darah memiliki beberapa warna merah gelap yang samar-samar muncul. Kemerahan ungu yang aneh juga secara bertahap menyerbu wajahnya. Bai Cheng sedikit mengernyit ketika dia melihat tindakan aneh Wu Hao. Dia mengambil tombak panjang di tangannya dan mengarahkannya ke Wu Hao dari kejauhan. Sama seperti Wu Hao bersiap untuk mengaktifkan kartu truf terakhirnya ke tingkat berikutnya, sosok cantik berwarna hijau tiba-tiba melintas dan muncul di medan pertempuran dengan gesit. Tangannya yang seperti giok putih sempurna dengan lembut menepuk pundaknya. Segera, energi liar dan keras yang bergulir di dalam tubuh Wu Hao menjadi tenang. Biarkan aku mengambil alih. Suara lembut menyebabkan Wu Hao terkejut. Dia mengamati pinggang halus seperti Willow di depannya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, aku bisa menanganinya. Sun Er melirik samar-samar ke Bai Cheng sebelum segera memalingkan kepalanya dan merajut alisnya yang cantik sambil menatap Wu Hao yang ngotot. Di bawah tatapan tenang mantan, Wu Hao langsung dikalahkan. Dia tertawa terbahak-bahak dan hanya bisa dengan lembut berkata, hati-hati. Petik 2. Mengapa? Apakah gerbang PAN tidak memiliki siapapun? Mereka benar-benar ingin membiarkan seorang wanita keluar. Di mana Xiao Yan? Kenapa aku tidak melihat sedikit pun jejaknya saat ini? Jangan bilang kalau dia takut. Bai Cheng tanpa sadar mengejek dan tertawa ketika melihat bahwa Sun Er adalah orang yang melintas ke medan perang. Xiao Yan GG tidak perlu bertindak untuk menanganimu. Sun Er berkata dengan lembut. Sikapnya yang bertindak seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir menyebabkan cukup banyak orang di galeri tontonan merasa terkejut. Hanya aura santai ini di hadapan lawan yang kuat menyebabkan beberapa orang meningkatkan kekaguman mereka pada wanita berpakaian hijau di medan perang beberapa kali. Namun, ketika mereka berseru atas aura Sun Er ini, mereka tanpa sadar merasakan beberapa kebencian terhadap Xiao Yan yang belum menunjukkan dirinya. Sebagai seorang pria, dia benar-benar membiarkan seorang gadis melangkah maju. Apakah semua anggota Punch Gate ini sombong? Kumpulan siswa baru tahun ini benar-benar memiliki sikap terburuk di antara semua yang datang dalam beberapa tahun ini. Bai Cheng tidak bisa menahan kemarahannya ketika dia dipandang rendah oleh seorang wanita, terutama wanita cantik. Sun Er terlalu malas untuk membalas kata-katanya kali ini.
Cahaya berwarna keemasan perlahan melonjak di tangannya yang halus. Energi kuat yang terkandung di dalamnya diam-diam menyebabkan cukup banyak orang mengeluarkan yang terkejut. Kejutan melintas di wajah Bai Cheng ketika dia melihat cahaya berwarna keemasan di telapak tangan Sun Er. Segera, dia tertawa dingin. Dia mengayunkan tombaknya yang panjang, dan doki kuning gelap yang kaya dan kuat menyelimutinya. Cahaya keemasan dan cahaya kuning gelap di medan perang semakin terang. Sesaat kemudian, kedua lampu menyala bersamaan. Akhirnya, mereka menembak secara eksplosif di bawah fokus tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Seketika, mereka bertemu di udara. Namun, sama seperti semua orang berpikir bahwa tabrakan yang ganas akan sekali lagi meletus, suara samar petir bergema samar-samar di dalam arena pertempuran. Seketika suara gemuruh itu muncul, bayangan hitam berwarna tiba-tiba muncul di antara dua kelompok cahaya yang hendak melakukan kontak. Kedua tangan terulur dengan cara seperti kilat sebelum mereka menempelkan diri di pundak kedua belah pihak. Kekuatan lembut adalah yang pertama berkerumun, dengan lembut mengguncang Sun Er sampai dia melayang kembali ke tepi lingkaran pertempuran. Segera setelah ini, sisi lain yang melakukan kontak dengan Bai Cheng tiba-tiba melepaskan kekuatan ganas yang mengguncang yang terakhir sampai kakinya buru-buru mundur. Penampilan afterimage berwarna hitam serta Sun Er dan Bai Cheng yang dipaksa mundur adalah sesuatu yang terjadi dalam sepersekian detik. Sebagian besar orang hanya merasakan bahwa pandangan mereka menjadi sedikit buram. Segera, mereka melihat dua sosok manusia dipaksa kembali dengan tatapan tertegun. Secara alami, menjadi liar dan sombong membutuhkan modal untuk menjadi liar dan sombong. Jika pemimpin Bai Cheng merasa bahwa Anda tidak bisa lagi hanya duduk dan menonton, maka saya, Xiao Yan, bisa bermain dengan Anda. Tidak akan berkelahi dengan seorang wanita hanya menyebabkan Anda kehilangan status Anda. Tawa samar tiba-tiba terdengar di dalam arena. Semua orang terkejut. Mereka buru-buru mengalihkan pandangan mereka dan segera menatap sesosok manusia berjubah hitam yang tanpa sadar muncul di medan perang. Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Gambar berwarna hitam di medan perang dengan cepat menjadi nyata. Sosok manusia berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, mengungkapkan wajah tersenyum yang lembut dan tampan. Namun, siapapun bisa melihat bahwa ada niat membunuh sedingin es di bawah senyum ini. Sekarang pertunjukan yang menyenangkan akan segera dimulai. Mata Lin Xiuya tiba-tiba cerah saat dia bersandar di pagar di sudut arena pertempuran. Tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah bayangan. Sosok manusia yang tersembunyi di tempat itu tampaknya telah meluruskan tubuhnya saat ini. Aura sombong tajam telah diam-diam menjadi lebih kuat. Babak 524, Pertempuran Sengit. Pria muda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul menyebabkan arena pertempuran yang bising turun ke keheningan yang sangat singkat. Setelah mendengar kata-kata yang dikeluarkan dari mulutnya, semua orang segera mengerti siapa orang yang datang itu. Segera, para anggota Punch Gate meletus menjadi seperti guntur. Penonton yang tersisa juga membawa kegembiraan saat mereka menimbang Xiao Yan. Pandangan mereka memiliki beberapa antisipasi. Keterampilan alkemis Xiao Yan terkenal setelah persaingannya dengan Han Xian. Namun, memiliki keterampilan penyulingan obat yang luar biasa tidak mewakili kekuatan bertarungnya. Di tempat ini yang dipenuhi dengan kekerasan, hanya tinju yang paling keras yang bisa membuat orang lain merasakan rasa hormat yang dalam di hati mereka. Semua hal lain seperti status sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu, pada penampilan Xiao Yan, semua orang ingin melihat apakah pemuda ini, yang memiliki keterampilan pemurnian pil yang luar biasa, akan memiliki kemampuan bertarung yang cukup untuk membuat orang lain memandangnya dengan serius. Saat Sun Er terguncang kembali, dia merasakan kekuatan yang akrab. Cahaya keemasan yang kuat yang diaglomerasi di tangannya berangsur-angsur menghilang saat dia membiarkan kekuatan lembut itu untuk mengirimnya keluar dari lingkaran pertempuran. Matanya yang cantik mengamati sosok tinggi di medan perang. Baru saat itu dia diam-diam menenangkan hatinya yang terangkat. Xiao Yan GG, waktu yang tersisa milikmu. Petik 2. Hei, Xiao Yan, kamu akhirnya mau muncul. Bai Cheng menggelengkan bahunya ketika kakinya dengan keras menginjak tanah sebelum menyelesaikan kekuatan itu. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda berjubah hitam itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan meliriknya. Saat tangannya berguling, penguasa berat Xuan yang sangat besar muncul. Tangan kanannya dengan erat memegang gagang penguasa dan melambaikannya dengan kejam. Segera, angin kencang yang membawa suara berdengung muncul di arena. Sepertinya senior Bai Cheng benar-benar merindukanku. Sayangnya, senior Bai Cheng bukan wanita. Kalau tidak, saya akan sangat senang. Petik 2. Petik 2. Orang-orang di galeri melihat sekitarnya tidak bisa membantu tetapi meledak dengan tawar ketika mereka mendengar suara bercanda Xiao Yan. Sudut mata Bai Cheng berkedut saat dia dengan dingin berkata, lidah tajam. Kali ini, saya ingin melihat alasan apa yang akan Anda temukan untuk mengekstraksi diri Anda dan melarikan diri. Petik 2. Tidak perlu mencari alasan. Wu Hao mengeluarkan surat tantangan kepada Anda dan saya akan menerimanya. Saya telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mari kita selesaikan semua skor dari masa lalu.
Xiao Yan tertawa lembut. Penguasa beratnya mendarat keras di tanah yang keras. Berat yang kuat menyebabkan beberapa garis retak kecil terbentuk di tanah. Akhirnya, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia membalas Bai Cheng. Haha, bagus. Anda punya nyali. Namun, karena Anda berusaha mempermalukan diri sendiri hari ini, jangan salahkan saya karena menggunakan semua kekuatan saya. Sukacita segera muncul di wajah Bai Cheng. Dia tertawa terbahak-bahak ketika melihat bahwa Xiao Yan tidak mencoba melarikan diri kali ini, dan malah mengambil inisiatif untuk menerima pertarungan. Senior Bai Cheng, Anda masih mengatakan omong kosong seperti yang biasa Anda lakukan. Xiao Yan tertawa, wajahnya mungkin terlihat harmonis, tetapi kata-kata yang dia keluarkan menyebabkan wajah Bai Cheng menjadi semakin suram. Mudah-mudahan, mulutmu ini tidak akan berakhir memohon belas kasihan nanti. Bai Cheng akhirnya berhenti berbicara setelah kata-kata gelap dan suram itu. Dia memegang tombak panjang berwarna kuning gelap dengan erat di tangannya. Tubuh tombak bergetar sedikit dan doki yang kaya warna kuning melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, itu membungkus tubuh tombak di dalamnya. Afinitas dasar, Doki Hu, Xiao Yan mengangkat alisnya ketika dia melihat warna doki dari Bai Cheng. Doki dari pertalian ini berspesialisasi dalam kekokohan dan tahan lama. Dibandingkan dengan orang-orang dengan level yang sama, waktu yang bisa dilawan seseorang akan jauh lebih lama. Selain itu, doki jenis ini fokus pada pertahanan. Saat bertarung dengan orang lain, seseorang bisa mengandalkan kekayaan doki yang tahan lama untuk menyeretnya keluar sampai lawan menjadi terlalu lelah. Saat bertarung dengan seseorang yang memiliki kedekatan dengan doki ini, meletus kekuatan liar dan keras dalam waktu singkat untuk melakukan serangan penekan adalah taktik yang paling tepat. Xiao Yan sedikit memutar tubuhnya. Doki berwarna hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah permukaan doki, aura yang kuat juga mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mereka merasakan tingkat kekuatan aura ini. Dou-Ling, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao di galeri tontonan saling bertukar pandang. Mata mereka menunjukkan kejutan dan sukacita. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar menembus kelas Dou-Ling setelah tidak melihatnya selama 2 bulan. 1 level per bulan. Kecepatan pelatihan ini adalah sesuatu yang menjalani retret pelatihan di dalam menara pemurnian Ki Blazing Sky, sepanjang hari tidak akan mampu mengejar ketinggalan. Orang ini, dia benar-benar mencapai kelas Dou-Ling setelah kurang dari setengah bulan. Lin Xiuya dan yang lainnya menampilkan wajah yang sama-sama penuh kejutan. Saat itu, ketika mereka telah bertemu Xiao Yan di pegunungan yang dalam, kekuatan yang terakhir adalah yang paling banyak di sekitar yang 8 atau 9 bintang Dadoshi. Meskipun seseorang dari kelas ini sudah tidak jauh dari kelas Dou-Ling, mereka, yang secara pribadi telah mengalami langkah ini, jelas tahu apa jenis akumulasi sulit yang harus dilakukan seseorang untuk menerobos penghalang antara Dadoshi dan Dou-Ling. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menahan perasaan kaget ketika mereka melihat tingkat kekuatan Qi Xiao Yan. Tidak heran dia menghadapi Bai Cheng kali ini. Itu karena dia telah meningkatkan kekuatannya, tetapi bahkan jika itu masalahnya, masih ada jarak 6 bintang antara Bai Cheng dan dia. Ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah diganti. Yan Hao juga tersenyum dan berbicara selain terkejut. Saya yakin dia bisa menang. Senyum muncul di wajah dingin Han Yue di samping. Saat itu, ketika Xiao Yan hanya bintang 5 atau 6 Dadoshi, dia sudah bisa membuat bahkan bintang 3 Dou-Ling merasa sangat ketakutan. Sekarang kekuatannya telah melonjak dan maju ke kelas Dou-Ling, Han Yue masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terlepas dari kenyataan bahwa Bai Cheng 6 tingkat lebih kuat. Aku juga memiliki kepercayaan padanya. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan orang itu. Lin Xiuya dengan malas merentangkan pinggangnya. Tatapannya terlempar ke sosok manusia yang samar di daerah gelap sementara dia tersenyum dan berbicara. Saat ketika galeri melihat mendidih karena Qi yang telah ditampilkan Xiao Yan, Bai Cheng juga terkejut. Ketakjuban melintas di matanya. Lama kemudian, kesungguhan tambahan muncul di wajahnya. Dia dengan dingin berkata, tidak heran kamu bahkan lebih arogan kali ini. Ini sebenarnya karena kekuatan Anda telah maju. Petik 2. Tubuh Xiao Yan sedikit bergetar. Suara jelas dari tulangnya bertabrakan tanpa henti, seperti petasan di dalam tubuhnya. Xiao Yan menghembuskan napas panjang setelah ini berlanjut untuk sementara waktu. Dia sedikit tersenyum ketika dia merasakan kekuatan luar biasa yang mengisi otot dan tulangnya. Sambil mengangkat kepalanya untuk menatap Bai Cheng, tangannya tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada gagang penguasa. Kakinya perlahan maju beberapa langkah ke depan saat penguasa berat di tangannya diseret ke tanah, memancarkan suara, sasa. Pada saat yang sama, itu juga membawa jejak berwarna putih di tanah yang keras. Bai Cheng dengan dingin memperhatikan Xiao Yan ketika yang terakhir secara bertahap mendekat. Dia merasakan bahwa Qi semakin kuat dan tangannya mengencangkan cengkeramannya pada tombak panjang berwarna kuning itu sedikit. Matanya menatap langkah Xiao Yan dengan seksama. Sama seperti Xiao Yan telah melangkah ke radius sekitar 10 meter dari tubuh Bai Cheng, tangisan rendah dipancarkan dari mulut yang terakhir. Doki kuning gelap yang kuat, yang seperti air kuning pekat, keluar dari tubuhnya.
Kaki Bai Cheng berat menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan kuning. Douqi dengan cepat diaglomerasi di ujung tombaknya. Meminjam kekuatan pengisian, tubuhnya ditumpuk dengan tubuh tombak. Di bawah penutup Douqi, tubuhnya dan tombak panjang pada dasarnya bergabung bersama. Tombak panjang memotong udara dan suara, cici, yang dibuatnya cukup keras. Kekuatan pengisian bintang 6 Douling yang kuat akan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan batu besar di tempat. Xiao Yan tidak bertemu serangan pembukaan ganas Bai Cheng langsung. Cahaya berwarna perak samar sebagian terlihat di kakinya. Saat tubuhnya bergoyang, anehnya menghilang dari tempat aslinya. Ekspresi Bai Cheng sedikit berubah setelah kehilangan targetnya. Kecepatan ini sedemikian rupa sehingga dia hanya bisa melihat seutas garis hitam melintas. Alarm segera menyala di hatinya. Di masa lalu, Xiao Yan pasti tidak memiliki kecepatan seperti itu. Tidak mungkin kecepatannya dinaikkan ke tingkat seperti itu bahkan jika dia telah meningkatkan kekuatannya. Saat pikiran ini melintas di jantungnya dengan cara seperti kilat, tombak panjang di tangan Bai Cheng tiba-tiba berubah arah dan menusuk dengan eksplosif ke punggungnya. Dentang. Suara jelas yang membawa beberapa bunga api keluar dari dalam arena. Tombak panjang yang digunakan Bai Cheng untuk menembus di belakangnya memblokir penguasa hitam besar. Kekuatan kuat yang terkandung pada penguasa hitam menekan tombak panjang sampai sedikit membungkuk. Kekuatan fisik orang ini juga telah melambung tinggi. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika dia naik level, seharusnya tidak ada peningkatan besar. Sekarang, terlepas dari apakah itu dalam hal kekuatan, kecepatan, atau kecepatan reaksi, orang ini tampaknya telah benar-benar berubah dari dirinya sebelumnya. Wajah Bai Cheng segera mengungkapkan beberapa perubahan saat dia merasakan kekuatan yang ditransmisikan dari tombak panjang. Hatinya juga tampaknya memiliki gelombang liar mengerikan yang bergulir di dalamnya. Xiao Yan secara alami tidak terganggu oleh guncangan di hati Bai Cheng. Penguasa berat di tangannya membawa suara angin deras yang sangat supresif saat itu dengan keras menebas lengan Bai Cheng. Penguasa yang awalnya sangat berat menari bahkan lebih lincah dan rumit di tangannya daripada tombak panjang di tangan Bai Cheng. Di bawah gerakan menyapu yang kuat dan kejam ini, bahkan Bai Cheng tampak sedikit sibuk karena dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Namun, Bai Cheng, bagaimanapun, adalah Douling bintang 6 yang kuat, dan secara bertahap menjadi mantap di bawah serangan Xiao Yan yang sangat berat. Douqi yang kuat dari bintang 6 Douling berkerumun dengan cara yang kuat dan menerima serangan Xiao Yan yang berisi beban yang sangat besar. Mengikuti keakrabannya, Bai Cheng juga mulai membalas dendam dengan intens. Tombak panjang itu melambai dan menari. Itu seperti ular beracun yang disembunyikan di bawah pasir kuning. Itu rumit dan ganas dan setiap kali menusuk ke arah Xiao Yan, itu akan menyerang beberapa tempat yang fatal. Dua sosok manusia bergegas dan melintas di medan perang. Douqi hijau dan kuning membuat seluruh lingkaran pertempuran menjadi dunia dua warna. Setiap kali penguasa yang berat dan tombak panjang bertabrakan, mereka akan mengguncang dan membentuk kekuatan beriak yang terlihat dengan mata telanjang. Riak ini akan menyebar dan benang-benang garis retak mulai berulang kali menyebar ke seluruh tanah yang keras. Bang! Penguasa yang berat dan tombak panjang saling menekan. Xiao Yan bertabrakan dengan Bai Cheng. Saat angin menyebar, Bai Cheng buru-buru mundur beberapa langkah sementara Xiao Yan mundur 4 langkah. Jelas, Xiao Yan mungkin memiliki keunggulan dalam kekuatan fisiknya, tetapi pada saat itu, ketika pihak lain menggunakan Douqi yang kuat dari bintang 6 Douling, ia masih lebih lemah. Suara, Susi, tanpa sadar dipancarkan dari galeri melihat saat melihat Xiao Yan berada dalam situasi yang kurang menguntungkan. Anggota, White Gang, meminjam kesempatan untuk mengolok-olok dan menertawakan kutukan. Itu hanya kekuatan kasar. Itu bahkan tidak bisa masuk ke mataku. Bai Cheng melambaikan tombak panjangnya setelah mendapatkan keuntungan dalam tabrakan. Dia dengan dingin tertawa, jika kamu masih akan bergantung pada kekuatan kasar ini setelah ini, kamu hanya harus turun sendiri. Petik 2. Sudut mulut Xiao yang terangkat menjadi senyum dingin ketika dia mendengar ini. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba memasukkan penguasa yang berat itu ke tanah. Tangannya dengan cepat membentuk berbagai segel tangan yang aneh. Setelah pembentukan segel tangan, api berwarna hijau panas tiba-tiba meringkuk dari dalam tubuhnya. Api berwarna hijau membungkusnya sampai dia terbakar. Namun sesaat kemudian, api panas tiba-tiba menyusut kembali dan akhirnya memasuki tubuh Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Langit api 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Xiao Yan berteriak lembut di dalam hatinya. Tubuhnya langsung bergetar. Energi liar dan keras tiba-tiba melonjak keluar dari pembuluh darah di dalam tubuhnya. Akhirnya, itu menjadi seperti semburan air banjir yang mengalir ke setiap sudut seluruh tubuhnya. Sudut mulut Xiao Yan terangkat saat dia merasakan Douqi di dalam tubuhnya melonjak tiba-tiba. Tangannya sekali lagi meraih gagang penguasa Suan berat saat dia memandang Bai Cheng. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo lakukan ini lagi." Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, ledakan terdengar. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam yang bergegas meledak ke Bai Cheng. Setiap kali kakinya mendarat, mereka akan meninggalkan jejak kaki sedalam setengah inci di tanah.
Momentum pengisian yang kuat itu sama seperti magical beast berbentuk manusia yang memiliki sejumlah besar kekuatan pengisian. Bab 525, Berjuang 6 Bintang Dowling. Sun Er dan yang lainnya sadar bahwa Xiao Yan tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar. Karena itu, mereka tidak merasa terkejut ketika mereka melihat bahwa kekuatannya saat ini telah sangat melambung. Namun, Lin Xiuya dan yang lainnya dari atas secara tidak sadar mengeluarkan suara, yang terkejut. Mereka, yang memiliki kekuatan yang kuat, secara alami dapat menemukan bahwa kekuatan Xiao Yan saat ini hampir menyusul Bai Cheng. Peningkatan besar semacam ini, atau lompatan kekuatan, benar-benar membuat orang lain heran. Bagaimanapun, itu adalah kesenjangan total bintang 6. Orang ini, tidak heran aku merasakan perasaan khusyuk saat pertama kali bertemu dengannya. Sebenarnya karena dia memiliki taktik seperti itu. Mata Lin Xiuya tiba-tiba menari dengan kejutan tambahan di dalam. Jelas, letusan Xiao Yan ini telah melampaui harapannya. Di sampingnya, mata Yan Hao menatap tajam ke Xiao Yan di bawah. Dari ekspresi wajahnya, dia tampaknya memiliki minat yang besar pada cara Xiao Yan tiba-tiba melepaskan kekuatannya. Dia juga sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Lin Xiuya sebelum tatapannya naik dan akhirnya mendarat di tempat yang agak gelap. Dia samar-samar bisa mendengar seruan terkejut yang sangat lembut yang dipancarkan dari tempat itu. Kali ini, Bai Cheng benar-benar menendang pelat logam. Dia mungkin akhirnya menyerahkan rankingannya pada ranking kuat. Yan Hao menelusuri sudut mulutnya saat dia berbicara dengan senyum yang terguncang. Lin Xiuya dan yang lainnya tertawa sebelum mereka sekali lagi melemparkan pandangan mereka ke lingkaran pertempuran di bawah ini. Setelah Xiao Yan telah menampilkan Skyfire Trimystrious Chang'e, kekuatannya tidak diragukan lagi mencapai dataran di mana ia dapat bersaing dengan Bai Cheng untuk waktu yang singkat. Ketika Bai Cheng melihat Xiao Yan, yang kinya tiba-tiba melonjak, menyerbu, wajahnya yang dingin dan tersenyum tanpa sadar berubah beberapa kali. Dia juga tahu sedikit tentang Xiao Yan yang bisa dengan paksa meningkatkan kekuatannya. Namun, dia tidak benar-benar memasukkan masalah itu ke dalam hatinya. Dari apa yang dia pikirkan, metode semacam ini yang secara paksa meningkatkan kekuatan seseorang pada akhirnya adalah metode yang tidak ortodoks. Seseorang akan kembali ke bentuk aslinya setelah batas waktu berlalu. Rasa jijik dalam hatinya ini mulai sedikit terguncang oleh sosok manusia di depan, yang membawa momentum kilat dalam serangannya. Pada saat ini, Bai Cheng akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar meremehkan Xiao Yan sejak awal. Bai Cheng mengepalkan giginya dengan keras dan dengan kuat memegang tombak panjang di tangannya. Matanya menatap tajam ke Xiao Yan yang semakin dekat. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia jelas tahu apa arti pertempuran ini baginya. Jika dia kalah dengan Xiao, peringkatnya di Strong Ranking mungkin segera digantikan oleh Xiao Yan. Selain itu, bahkan reputasi White Gang-nya akan berkurang, yang mengakibatkan penurunan besar dalam posisi mereka di Akademi Dalam. Oleh karena itu, tidak peduli betapa sulitnya untuk berurusan dengan Xiao Yan di depannya, dia harus menggunakan semua cara untuk mengalahkan yang terakhir hari ini. Sungguh orang yang liar dan sombong. Saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari seorang ahli di ranking kuat hari ini. Taktik yang biasa-biasa saja ini menyebabkan rasa percaya diri Anda menjadi sedikit terlalu penuh. Beberapa ketajaman dingin menarik wajah Xiao Yan. Douki berwarna kuning gelap seperti sungai kuning yang mengalir keluar dari tubuh Bai Cheng tanpa henti. Akhirnya, itu membungkus seluruh tubuhnya. Permukaan klaster cahaya seperti banjir yang mengalir perlahan, seperti air yang berputar-putar yang memancarkan cahaya berwarna kuning. Kelompok cahaya Douki berwarna kuning bergetar. Itu segera mengeluarkan raungan rendah di bawah tatapan semua orang. Tombak panjang itu dengan cepat menembus dengan cara seperti kilat. Setiap kali tombak panjang menembus, banyak bayangan akan muncul di depannya. Kecepatan tombak panjang gemetar Bai Cheng sangat menakutkan. Hanya dalam sekejap, gambar-gambar tombak panjang ditutupi oleh ruang di depannya. Pada saat ini, Xiao Yan, yang bergegas seperti binatang sihir langsung muncul tepat di luar blokade bayangan tombak. Hah! Tombak panjang berwarna kuning gelap berhenti di udara. Cahaya dingin aneh melintas di ujung tombak. Di bawah penguatan Douki yang berwarna kuning gelap, masing-masing afterimage ini memiliki kekuatan untuk menembus dinding batu. Bai Cheng memperhatikan Xiao Yan yang sudah berada di dekatnya. Tangisan dingin tiba-tiba meletus. Mengikuti suara tangisan itu, bayangan tombak panjang berwarna kuning gelap, yang menutupi area di depan, tiba-tiba meluncur keluar dengan eksplosif. Dalam sekejap, suara angin deras yang tajam mulai bersenandung di dalam lingkaran pertempuran, muncul sangat menusuk mata. Ada banyak bayangan tombak. Dengan mampu menggumpalkan begitu banyak afterimage dalam sekali jalan, itu sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan kemampuan Bai Cheng. Seorang anggota, peringkat kuat, memang pantas mendapatkan reputasi seperti itu. Jika itu adalah Dowling biasa, kemungkinan orang itu akan berakhir untuk sementara waktu di bawah serangan tajam Bai Cheng ini. Namun, pengalaman bertarung Xiao Yan tidak sedikit pun kalah dengan Bai Cheng. Selain itu,
Karena dia telah menampilkan Skyfire Trinistrius Chang'e, dia juga memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Bai Cheng secara langsung. Meskipun gambar tombak melintas di depan matanya dan angin berhembus kencang, itu tidak menyebabkan Xiao Yan menunjukkan sedikit pun tanda menyusut ke belakang. Penguasa berat Suan yang sangat besar di tangannya tiba-tiba diangkat, dan dia dengan segera menebasnya ke bawah dengan cara yang sangat sederhana. Istirahat. Jejak ayunan penguasa Suan berat sangat biasa. Tidak ada sedikit pun kegembiraan di dalamnya. Namun, peretasan biasa ini membawa kekuatan tiada taraf yang dapat membelah gunung dan menghancurkan tanah. Tubuh penguasa membelah udara dan bahkan meninggalkan jejak hitam pekat di udara. Angin liar dan keras terbentuk di bawah penguasa. Di bawah tekanan kuat ini, tanah yang keras diam-diam retak, membentuk garis retak. Dari ini, orang bisa melihat kekuatan serangan Xiao Yan saat ini. Cukup banyak orang di galeri melihat sedikit mengubah ekspresi mereka setelah melihat kekuatan besar serangan ini. Pertarungan yang intens ini benar-benar sedikit menarik. Dentang, dentang. Banyak bayangan tombak, yang mengandung angin tajam, mengenai penguasa yang berat. Mereka berulang kali meletus ke suara jernih berbenturan logam. Bayangan tombak dengan cepat menghilang. Hanya riak-riak kuat yang menyebar dengan cepat memungkinkan orang untuk mengetahui dari mana pertukaran hebat itu terjadi. Sebagian besar gambar tombak menghilang. Pada akhirnya, hanya beberapa gambar tombak yang tersisa sebelum akhirnya melepaskan pertahanan tidak masuk akal mereka. Tubuh tombak diam dan tombak panjang seperti zat merobek udara dengan cara seperti kilat. Angin tajam menggumpal cepat di ujung tombak. Itu menembus tajam ke dada Xiao Yan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia dengan tangkas menarik penguasa berat di tangannya. Segera, penguasa berdiri dengan berat di depannya seperti perisai hitam pekat. Tombak panjang berwarna gelap-gelap itu menghantam tubuh penguasa yang lebar. Saat keduanya bersentuhan, tubuh tombak tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Di bawah kekuatan ini, kaki Xiao Yan diseret di sepanjang tanah dan mundur sebanyak 2 hingga 3 meter sebelum berhenti. Huff. Bai Cheng mendengus dingin setelah bergetar dan memaksa Xiao Yan kembali. Tangannya yang memegang gagang tombak sedikit bergetar. Cahaya pada tubuh tombak tiba-tiba menjadi lebih terang. Cahaya berwarna kuning yang menusuk mata yang seperti matahari bersinar dari dalam medan perang. Ci. Saat cahaya berwarna kuning menjadi lebih intens, ular pasir berwarna kuning energi tiba-tiba bergegas keluar. Mulutnya yang besar dan buas berbenturan dengan penguasa yang berat. Bang! Suara ledakan yang hebat dan keras muncul dari titik di mana keduanya bertabrakan. Kekuatan riak yang terlihat dengan mata telanjang dengan cepat menyebar. Banyak garis retak menyebar berulang kali dari tanah keras di bawah kaki Xiao Yan. Tersesat, telapak tangan Bai Cheng menghantam gagang tombak. Kekuatan bintang 6 Dadoushi dilepaskan tanpa cadangan pada saat ini. Kekuatan yang sangat kuat menghantam tubuh penguasa. Dengan mengangkat kuat di ujung tombak, penguasa berat hitam gelap itu mengeluarkan suara, siu, dan meninggalkan tangan Xiao Yan di bawah mata semua orang. Akhirnya, itu berguling beberapa kali di udara sebelum dimasukkan ke tanah di luar lingkaran pertempuran. Galeri tontonan menjadi gempar saat penguasa yang berat meninggalkan tangan Xiao Yan. Selain Sun Er dan yang lainnya yang memahami Xiao Yan dengan sangat baik, bahkan anggota Punch Get tanpa sadar mengencangkan tinju mereka yang terkepal. Wajah mereka dipenuhi kecemasan. Hanya bagaimana kamu akan bertarung tanpa senjatamu? Serangan yang berisi semua kekuatannya akhirnya menyingkirkan senjata Xiao Yan. Dalam sekejap, Bai Cheng melihat bahwa kemenangan berada dalam jarak yang dekat ketika dia tertawa keras-keras. Tombak panjang di tangannya tidak berhenti saat terus menembus dengan eksplosif ke dada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit merajut alisnya ketika penguasa yang berat meninggalkan tangannya. Harus dikatakan bahwa teknik tombak Bai Cheng bahkan lebih tajam dan lebih kejam daripada teknik Bai San. Tombak panjang itu seperti kilat. Ketika Xiao Yan merasakan rasa sakit menusuk samar yang naik dari dadanya, petir berwarna perak muncul dari bawah kakinya. Tubuhnya bergetar sedikit dan bayangan yang sangat samar tetap di tempat. Tubuhnya, di sisi lain, telah muncul lebih dari 10 meter dari tempat aslinya. Tombak panjang menembus-tembus pandang dengan cara seperti kilat. Itu sedikit mengaduk dan memukulnya sampai berubah menjadi ketiadaan. Bai Cheng mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan yang jaraknya lebih dari 10 meter, apakah kamu masih tidak akan mengakui kekalahan? Jika Anda berlutut dan memohon belas kasihan, saya bisa menunjukkan beberapa. Kalau tidak, pisau dan tombak tidak memiliki mata. Jangan salahkan senior ini karena kejam jika saya memotong atau mematahkan lengan atau kaki Anda nanti. Akademi dalam tidak melarang seseorang untuk menggunakan gerakan pembunuh di tempat seperti arena pertempuran. Namun, dalam keadaan normal, kebanyakan orang akan menahan diri sedikit kecuali hubungan kedua pihak sangat buruk. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini adalah akademi dan bukan arena berjuang yang benar-benar berdarah. Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng yang bangga. Dia secara acak melirik penguasa berat di luar arena sebelum mengguncang tubuhnya sedikit, merasakan banjir doki yang kuat. Tiba-tiba mulai mengalir pada saat ini hanya setelah itu lolos dari ketegangan penguasa Suan berat. Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan menatap mata dingin dan khusyuk milik Bai Cheng.
Dia tertawa pelan, tetapi tidak membuka mulut untuk berbicara. Cahaya perak sekali lagi muncul di kakinya. Dia segera melangkah dengan lembut dan tubuhnya seperti hantu karena tiba-tiba muncul di samping Bai Cheng. Tinjunya, ditutupi dengan doki berwarna hijau panas membawa angin panas dan ketajaman saat menghancurkan dengan keras ke kepala Bai Cheng. Kecepatan menakutkan yang ditampilkan Xiao Yan pada saat ini menyebabkan mata Bai Cheng menyusut tiba-tiba. Kepalanya condong ke belakang sebagai tindakan refleksif, dan tinju yang membawa angin panas menyapu wajahnya, menyebabkannya merasakan sakit panas yang berapi-api. Orang ini, mengapa kecepatannya tiba-tiba melonjak lagi? Bayangan hitam yang melintas di depan matanya menyebabkan gelombang mengejutkan mengerikan naik di hati Bai Cheng saat ia memarahi dengan cara bingung dan jengkel. Tidak mengerti Xiao Yan, Bai Cheng secara alami tidak tahu bahwa ketika Xiao Yan melepaskan diri dari penguasa Suan berat, kekuatan bertarungnya akan sepenuhnya dilepaskan. Bagi orang lain, kehilangan senjata mereka mungkin merupakan pukulan fatal, tetapi bagi Xiao Yan, itu setara dengan membantu menghilangkan semacam pengekangan darinya. Xiao Yan yang memegang penguasa Suan berat tidak menakutkan. Xiao Yan yang tidak bersenjata dan telanjang tangan adalah mesin pertarungan sejati.